Oke, Pak Keluh, saya mau lanjut tadi masih mengenai indikator evaluasi penyuluhan. Jadi untuk mengetahui atau perumusan indikator mengenai perubahan sikap dan perilaku tadi itu ditentukan dengan metode Ya. metode penyuluhan yang akan kita berikan. Berarti kita butuh waktu Ya. cukup panjang. Pak evaluasi, ini masalah evaluasi. Evaluasinya adalah setelah mereka download, baru kita lihat kita tetap menggunakan pertanyaan atau istilah kami itu ya kuesioner. Bagaimana pendapat Anda soal teknologi ini? Oh bagus Pak, misalnya sekarang dia sudah melakukan. Berarti kita butuh waktu kan? Ya, setelah proses. Tidak sama dengan yang pengetahuan tadi Kalau kan. pengetahuan gitu. Cukup setelah materi kita tanya. Mungkin setelah ceramah gitu kan gitu. Kalau untuk pengetahuan sikap itu ada PD-nya kan gitu. Oke Pak Guru, lanjut untuk ini instrumen yang ketiga itu mungkin pengukuran indikator atau pengukuran parameter indikator penyuluhan itu tadi. Mungkin mengenai ini mungkin ya mengolah datanya. Ya, lebih pengolahan data. Kira-kira itu bagaimana tuh mekanismenya? Jadi kalau tujuan misalnya kita mau meningkatkan pengetahuan dia, misalnya pengetahuan, kita mau meningkatkan pengetahuan petani 5%. Jadi misalnya ada 10 orang, berarti targetnya itu harus ada perubahan pengetahuan petani ini sebanyak 5%. Dapat dari 10 orang 5%. Hanya 1 orang, maka harus minimal 1 orang ada perubahan. Bisa juga dengan skor. Ada peningkatan skor ya awalnya misalnya kan kita di pretest skornya misalnya 50 misalnya. Pengetahuan petani 50. Tapi setelah post test dia naik menjadi 60, itu sudah termasuk ada perubahan sesuai dengan tujuan kita. Peningkatan pengetahuan petani berapa persen? 10%. Dari 50 menjadi 60 sudah termasuk, berarti sudah tercapai tujuan kita sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Peningkatan pengetahuan petani 10%. Itu cara ngitungnya gimana? Jadi pertanyaan-pertanyaan post test tadi kita skor. Oh, di skor di rata-rata gitu ya. Skor rata-ratakan. Contohnya kalau dia jawab tahu, kita buat nilai 10. Tidak tahu mungkin 0. Iya. Itulah yang nilai itulah akan kita. Berarti kalau dia nilai 50 berarti baru ragu-ragu kan. Rata dari hasil pretest. Pretest dan ya, pretest untuk nilai awal dan post test untuk nilai akhir. Pretest Instrumennya dan post test ya. Post test untuk nilai akhir. Iya. Nah kalau ini kan masih mungkin lebih ke pengetahuan ya untuk pengukurannya. Kalau untuk ke sikap dan perilaku tadi, itu gimana cara menghitungnya? Nah kalau sikap dan perilaku itu lebih deskriptif. Maksudnya? Jadi dari wawancara kita tadi setelah dia melaksanakan deploy ataupun sekolah lapang, dari wawancara kita tadi pertanyaan-pertanyaan tadi kita sampaikan secara deskriptif tergambar. Jadi petani ini ternyata sudah menyadari bahwasanya itu sikap. Jadi sudah ada narasi deskriptif, tidak lagi dengan presentasi. Berapa besar tingkat sikap petani itu terhadap teknologi yang kita sampaikan. Jadi itu yang sikap. Penjelasan deskripsi. Ya, yang sikap kan. Ya. Kalau yang perilaku termasuk dengan keterampilan. Keterampilan kita melihat sudah ahli apa tidak dia, sudah sangat mendalam apa tidak. Itu lebih ke keterampilan. Nah, jadi kalau sudah bisa dilepas, saya gini, petani itu tanpa kita dampingi dia sudah bisa melaksanakan sendiri, itu sudah termasuk keterampilannya sudah bagus. Jadi perubahan keterampilan. Dia lebih terampil, tidak perlu didampingi lagi. Berarti itu tahap terakhir. Dengan wawancara begitu. Itu tetap dengan wawancara. Narasinya atau hasilnya tetap dengan hasil deskripsi. Penjelasan deskripsi. Evaluasi deskripsi.
wawancara responden berarti ya. Apakah Anda bisa melakukan sendiri pembuatan ini? Bisa. Nah, itu kan masuk ke Atau mungkin dengan pengamatan langsung bisa nggak kira-kira Pak? bisa juga. Sebenarnya kita lihat dari responden mungkin 10 orang, berapa orang yang sudah menggunakan kan itu. Itu lebih ke bentuknya pengamatan kita sebagai gambaran umumnya. Iya, iya. Nanti yang menjadi patokan itu adalah hasil wawancara kita. Hasilnya. Kalau dia masih ragu-ragu, ya berarti Oke, untuk ini instrumen terakhir mungkin ini penetapan metode evaluasi tadi. Kembali itu. Ya, Jadi tujuan kembali ke program dan tujuan kita untuk apa? Kalau tujuan kita hanya untuk meningkatkan pengetahuan, maka metodenya cukup metode tatap muka dan sekolah khusus tani. Pengetahuan Itu cukup tatap muka, diskusi, khusus tani, tatap muka, diskusi, khusus tani. itu metode penyuluhan. Kalau ini sikap, kalau kita mau lihat perubahan sikap, yang lebih ke arah metode yang lebih penyuluhan yang ke arah sekolah lapang, metode sekolah lapang, demplot, area, lebih kalau yang keterampilan termasuk keterampilan. Keterampilan lebih ke arah khusus. keterampilan Bisa ke sama, bisa pakai metode yang sama. Kita mengulang-ulang. Keterampilan itu kan semakin berulang semakin terampil ya. Kalau menurut nalar saya keterampilan itu kita mengamati apakah terampil atau enggak kan gitu. Pas setelah kita melakukan, kita lihat bahasa kita kan metode apa yang Jadi termasuk pengamatan. kalau pengamatan bukan metode penyuluhan. Oh, bukan metode. Pengamatan itu kita sendiri, penilaian kita kan. Oh iya. Nah, untuk evaluasinya bisa dengan pengamatan saja. Evaluasi metode gitu ya. Kalau evaluasi, metode evaluasinya untuk keterampilan, kalau memang mau pengamatan, Iya. kalau metode itu ya kita evaluasi metode. Evaluasi metode ya. Jadi bisa dengan pengamatan, sekolah lapang dan plot gitu. Oke, mungkin cukup Pak Kurlu untuk bahan praktek saya. Mungkin akan saya tindak lanjuti dengan mungkin teknis mengolah data untuk responden dari dampak medan dari itu kan. Mungkin minta bantuan dan bimbingan dari Pak Kurlu juga nantinya. Kesediaannya nanti ya. Untuk saat ini saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.